Angin sejuk berhembus menyusuri perkebunan apel yang menghijau sepanjang lereng. Di antara jalanan berkelok kecil, suara deru angkot tua bernomor trayek Et03 membelah keheningan pagi. Di balik kemudi, duduklah seorang pemuda bernama Raka Prasetya, 25 tahun, sederhana, pendiam, dan dikenal jujur oleh warga desa. Meski hanya seorang sopir angkot, Raka selalu ramah menyapa penumpang, mengantar anak sekolah, dan membantu lansia tanpa diminta bayaran lebih. Raka tinggal bersama ibunya, Bu Marni, seorang penjual gorengan di pasar tradisional. Hidup mereka tidak mewah, tapi cukup dan penuh kehangatan. Sejak kecil, Raka memendam perasaan pada seorang gadis tetangga, Sekar Ayuning Tias, yang kini berusia 23 tahun. Sekar adalah gadis cantik, cerdas, dan dikenal sebagai bunga desa di Bumiaji. Ayahnya, Pak Darto, adalah pemilik toko bahan bangunan yang cukup besar di desa itu, sehingga keluarga mereka hidup lebih mapan. Sekar baru saja menyelesaikan kuliah di Malang dan kembali ke kampung halaman. Meski tinggal bersebelahan, hubungan Raka dan Sekar hanya sebatas tetangga biasa. Namun Raka sering membantu Sekar, mulai dari memperbaiki keran rumahnya, mengantar ibunya ke pasar, hingga membawakan durian dari kebun. Semua dilakukan dengan tulus, meski dalam hati Raka menaruh harapan kecil. Di sisi lain, Sekar yang kini lebih modern dan akrab dengan kehidupan kota, mulai merasa bahwa lingkungan desa terlalu sempit. Ia sering terlihat sibuk bermain ponsel, unggah foto-foto dengan filter mewah, dan bergabung dengan komunitas influencer lokal. Hari-hari berlalu, hingga suatu malam di beranda rumah, Raka mengutarakan niat kepada ibunya untuk melamar Sekar. "Bu, aku niat ngelamar Sekar. Aku tahu mungkin aku cuma sopir angkot, tapi aku serius." Bu Marni terdiam sesaat, menatap anak lelakinya yang penuh keyakinan. "Nak, ibu cuma bisa mendoakan yang terbaik, tapi kamu harus siap dengan segala kemungkinan." Raka pun menunduk, mengangguk. Ia tahu, langkah ini bukan main-main. Keesokan harinya, terlihat Raka mengenakan batik sederhana, memegang kotak seserahan, berjalan menuju rumah Sekar bersama ibunya. Di dalam rumah itu, Sekar terlihat tersenyum tipis, tapi bukan karena bahagia. Suasana di rumah Pak Darto sore itu cukup ramai. Beberapa tetangga hadir untuk menyaksikan lamaran Raka yang datang dengan penuh harap bersama ibunya. Bu Marni membawa hantaran dalam anyaman bambu berisi kue tradisional, buah, dan seserahan sederhana. Raka sendiri tampak gugup, tapi matanya penuh keyakinan. Sekar turun dari kamarnya mengenakan kebaya modern berwarna peach. Wajahnya cantik, namun sorot matanya datar. Ia duduk di hadapan Raka tanpa sepatah kata pun. Setelah Bu Marni menyampaikan niat baik, suasana mendadak sunyi. Pak Darto menatap Sekar, memberi isyarat untuk menjawab, dan disinilah semuanya berubah. Dengan suara datar namun lantang, Sekar berkata, "Maaf, saya tidak bisa menerima lamaran ini. Saya tidak mungkin menikah dengan sopir angkot." Raka terdiam. Ia menatap wajah Sekar, mencari isyarat bahwa itu hanya candaan. Tapi ekspresi Sekar tetap dingin. Tiba-tiba, suara lirih dari tamu mulai terdengar. Gumaman, bisik-bisik, bahkan ada yang tertawa pelan. Pak Darto mencoba menengahi dengan diplomasi. "Raka, kamu anak baik, tapi Sekar punya harapan sendiri. Jangan ambil hati." Ya, namun Bu Marni sudah menggenggam tangan anaknya, memberi kode untuk pergi. Raka berdiri pelan, menunduk, dan berkata, "Terima kasih Sekar. Setidaknya aku sudah mencoba." Mereka pun pulang dengan langkah pelan.
membawa kembali seserahan yang tak jadi diterima. Sementara di dalam rumah, beberapa tamu tertawa pelan membicarakan betapa nekatnya sopir angkot melamar bunga desa. Di sore menjelang malam, Raka yang duduk di teras rumah memandang langit kosong. Mungkin ini cara semesta bilang, aku harus jadi seseorang yang lebih dari ini. Hari-hari setelah lamaran yang ditolak itu menjadi masa paling sunyi dalam hidup Raka. Ia tak lagi mengemudi angkot seperti biasanya. Banyak warga desa melihat angkot Raka terparkir berdebu. Beberapa orang mulai membicarakannya sebagai bahan gosip, seolah penolakan itu menjadi bukti bahwa hidup orang kecil seperti Raka memang tak akan pernah naik kelas. Namun satu malam, saat duduk dengan Bu Marni, Raka berkata lirih, "Bu, aku mau ke Jakarta." Bu Marni terdiam, lalu mengangguk pelan. "Ibu tahu kamu kecewa, Nak. Tapi kalau memang kamu yakin, pergilah, cari jalanmu. Tapi jangan pernah lupakan jadi orang baik." Dengan tabungan seadanya dan uang hasil menjual angkot satu-satunya, Raka pergi ke Jakarta. Ia tinggal menumpang di rumah sepupu jauhnya yang bekerja sebagai teknisi IT. Dari situlah semuanya berubah. Raka mulai belajar otodidak, komputer, coding, editing, bahkan dunia startup. Ia mengambil kursus online gratis, bekerja serabutan siang hari, dan belajar semalaman. Ia sempat menjadi barista, kurir, hingga tukang servis laptop. 3 tahun kemudian, wajah Raka sudah berubah. Badannya lebih tegap, gaya berpakaiannya lebih rapi, dan sorot matanya berbeda, lebih yakin, lebih tajam. Ia kini adalah co-founder dari startup transportasi digital yang sedang naik daun di Jakarta. Aplikasi buatannya yang menggabungkan layanan transportasi lokal dan logistik desa kota mulai dilirik investor asing. Dan hari itu, ia menerima email resmi. "Congratulations! Your app has been selected for funding and partnership with international investors." Raka berdiri di depan sebuah mobil mewah hitam dengan jas elegan, menatap ke arah perbukitan jauh, ke arah desa yang dulu meninggalkannya. "Aku akan pulang, tapi bukan sebagai sopir angkot." 3 tahun berlalu sejak peristiwa pahit itu. Desa Bumiaji masih seperti dulu, sejuk, damai, dan tenang. Tapi ada satu hal yang berubah. Banyak orang mulai mendengar kabar tentang seorang pemuda asal desa yang kini menjadi pengusaha sukses di Jakarta. Namanya samar-samar terdengar di warung kopi, pasar, dan grup WhatsApp warga. Sekar kini sibuk membangun citra sebagai influencer desa. Sering mengunggah foto di kebun apel dan kafe kekinian yang mulai berdiri. Meski terlihat bahagia, kenyataannya ia mulai merasa hampa. Lamaran dari pria mapan kota selalu kandas, dan tak ada yang benar-benar tulus seperti Raka dulu. Sampai suatu pagi, suara mesin halus mobil mewah terdengar masuk ke gang sempit desa. Warga berlarian ke pinggir jalan. Penasaran, sebuah mobil sedan hitam mengilap perlahan berhenti tepat di depan rumah Pak Darto. Semua orang menatap dengan mulut menganga. Pintu mobil terbuka perlahan. Dari dalam, turun seorang pria tinggi, gagah, mengenakan jas hitam dan jam tangan elegan. Wajahnya tak asing. Raka. Suasana hening. Bahkan angin pun seolah berhenti. Sekar, yang saat itu berdiri di beranda rumahnya, hampir menjatuhkan gelas teh yang ia pegang. Raka menatap lurus ke arahnya, lalu tersenyum tipis. "Apa kabar, Sekar?" Sekar hanya terpaku. Tidak ada kata yang bisa keluar dari bibirnya. Warga mulai berbisik, menatap satu sama lain. Beberapa bahkan mengelus dada tak percaya anak sopir angkot bisa kembali dengan wibawa sehebat itu. Pak Darto keluar rumah,
menunduk sopan. "Raka, kau sudah jauh berubah, Nak." Raka tersenyum, tapi ada ketegasan di matanya. "Saya hanya kembali untuk membalas kebaikan semua orang, termasuk yang pernah meremehkan saya." Setelah kehadirannya yang mengejutkan, Raka tidak tinggal lama di rumah Sekar. Ia hanya berbicara seperlunya, lalu pamit dengan sopan. Namun efek kedatangannya tak berhenti sampai di situ. Nama Raka jadi pembicaraan seluruh desa. Keesokan harinya, Raka mengumpulkan warga di balai desa. Ia memperkenalkan sebuah program baru dari startupnya, Digital Desa Mandiri. Sebuah program untuk menghubungkan petani, pengrajin, dan UMKM desa ke pasar digital melalui aplikasi buatan perusahaannya. "Saya dulu cuma sopir angkot di desa ini, tapi saya percaya setiap orang di sini bisa punya masa depan lebih besar dari yang kita kira, asal diberi kesempatan." Warga terharu. Pak Darto, ayah Sekar, bahkan berdiri dan memberi tepuk tangan pertama, lalu disusul semua yang hadir. Sorot mata mereka kini penuh rasa hormat, bukan sekadar kagum. Di tempat lain, Sekar menangis dalam diam. Ia akhirnya benar-benar sadar bahwa yang ia tolak bukanlah profesi Raka dulu, tapi cinta, ketulusan, dan masa depan yang ia kira tak layak. Beberapa hari kemudian, Sekar mendatangi rumah Raka, kini sebuah villa kecil yang ia bangun di pinggiran desa. "Raka, maafkan aku." Raka tersenyum, namun tak mendekat. "Sekar, aku sudah memaafkan sejak lama, tapi aku bukan lagi bagian dari cerita lamamu. Aku hanya ingin memastikan bahwa semua orang di sini, termasuk kamu, punya jalan baru." Sekar menunduk. "Kalau waktu bisa diulang." Raka memotong pelan. "Tapi kita hidup untuk terus berjalan ke depan, bukan ke belakang." Raka menatap matahari pagi dari beranda rumah barunya. Kali ini bukan dengan luka, tapi dengan tenang. Beberapa bulan setelah Raka kembali ke desa, perubahan mulai terasa nyata. Program digital Desa Mandiri yang ia bawa mulai memberi hasil. Produk-produk lokal seperti apel, keripik tempe, kopi, dan batik rumahan mulai dikenal di luar kota. Banyak warga desa yang dulunya minder, kini bersemangat belajar teknologi. Bahkan anak-anak muda mulai membuka usaha kecil dengan pendampingan tim dari Jakarta yang Raka kirim. Raka membangun sebuah coworking space kecil di dekat sawah yang dulunya ia lalui dengan angkot. Ia menyebutnya Pos Harapan, tempat belajar, diskusi, dan berkembang bagi siapapun di desa. Raka tak lagi memikirkan balas dendam. Hidupnya kini tentang memberi. Ia hadir di setiap kegiatan desa, membantu di musola, ikut gotong royong, dan sesekali memberi motivasi di sekolah-sekolah. Sekar memilih pergi keluar kota untuk introspeksi dan memulai hidup baru. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling tulus. Mereka tak pernah kembali sebagai sepasang kekasih, namun tetap saling menghormati. Raka berdiri di bukit belakang desanya tempat ia dulu sering menatap langit dan bermimpi. Kini, ia tak lagi menatap untuk berharap, tapi bersyukur. Ia ditemani oleh ibunya, Bu Marni, yang kini hidup bahagia dan sehat. Mereka duduk bersama, memandang sawah, tertawa kecil, dan mengenang masa lalu yang dulu begitu berat. "Dulu kita cuma punya angkot, Nak. Sekarang kita punya harapan, Bu." Perubahan kecil tapi nyata, yang dimulai dari satu hati yang menolak menyerah.